Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fajar Setiawan. Kita akan membahas buku 40 cara jitu mengubah masalah menjadi anugerah. Sebelumnya kita udah membahas poin cara yang pertama, kedua dan ketiga ya. Cara yang pertama yaitu istirja, cara yang kedua yaitu dengan tidak terburu-buru ya, berpikir sejenak, dia terburu-buru. Yang ketiga sabar. Nah, cara yang keempat mengubah masalah menjadi anugerah adalah dengan cara baik sangka ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kelapangan sudah dekat. Kelapangan maksudnya jalan keluar, keluasan gitu ya. Jalan keluar dari masalah udah deket. Yakin setiap masalah itu pasti ada akhirnya. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, masalah itu udah ada tanggal selesainya, tinggal kita jalanin aja. Kayak orang kuliah gitu, kayak orang sekolah, 6 tahun lulus, itu pasti lulus asalkan dijalanin sedikit demi sedikit, naik kelas 2, naik kelas 3. Nah, sama masalah juga itu udah ada tanggal selesainya, tinggal kita jalanin aja. Insya Allah Allah akan menolong kita kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Dan yakinlah bahwa kelapangan sudah dekat, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nggak mungkin isinya hidup kita itu sulit melulu ya. Hidup itu kan berputar, terkadang susah, terkadang mudah. Terkadang kita dapat uang, terkadang kita kehilangan uang, terkadang kita dapat rezeki, terkadang kita harus menanggung kerugian ya. Kayak gitu-gitu aja, hidup itu selalu terulang-ulang ya. Demikian pula berprasangka baiklah kepada orang yang menghadapi atau mengalami problem. Ada kalanya ia memiliki persepsi tertentu, pemahaman yang buruk, atau sampai kepada sesuatu yang tidak benar. Berprasangka baik kepada seorang muslim termasuk perkara yang dapat menenteramkan jiwa, dan mengetahui uzurnya termasuk perkara yang dapat meringankan musibah. Demikian pula ia membantu pemecahan dengan pemikiran dan ide yang baik. Sebagian problem kadang terjadi karena buruk sangka yang didasarkan pada ilusi, khayalan, atau persepsi yang dangkal. Nah, berbaik sangka ini selain kita berbaik sangka kepada Allah ya, bahwa Allah itu memberikan ujian kepada kita, bukan karena Allah membenci kita ya. Justru ulama-ulama kita mengatakan tanda Allah mencintai seseorang itu akan diuji gitu ya. Sama kayak anak sekolah, semakin itu anak rajin, semakin anak itu pinter, sama gurunya semakin suruh ikut ujian ya kan. Justru kalau dia nggak ikut ujian, dicari-cari, kemana kamu ikut ujian, ayo diuji. Kenapa? Karena gurunya peduli sama si anak. Gurunya mau si anaknya naik kelas, gurunya mau si anaknya lulus, gurunya mau si anaknya diterima di sekolah favorit, di kampus favorit, atau di tempat kerja yang bagus gitu. Makanya disuruh ikut ujian, karena guru itu peduli sama muridnya. Sama ketika Allah mencintai seseorang, ketika Allah menyukai seseorang, maka salah satu tandanya adalah Allah memberikan ujian ya. Bukan berarti ketika seseorang itu diberi kekayaan lalu Allah sayang sama dia. Enggak. Kalau Allah sayang sama orang yang kaya, harusnya Qarun itu masuk surga. Kenapa? Karena Qarun itu kan orang yang paling kaya kan. Sampai-sampai di seluruh dunia, di mana saja kamu menemukan harta di dalam tanah, itu dibilangnya apa? Harta Qarun. Masya Allah. Saking kayanya tuh, di seluruh dunia kalau kamu nemu harta di dalam tanah, itu punya si Qarun tuh. Harta Qarun namanya tuh. Saking kaya, tapi apa? Tapi Qarun itu ternyata masuk ke dalam neraka. Kata Allah dalam Al-Quran, dijelaskan Qarun itu masuk neraka ya. Karena apa? Karena kesombongannya dia. Ketika dia kaya, dia mengatakan ini semua itu karena usaha saya semata, karena kepintaran saya, karena kepandaian saya ya. Dia nggak ingat bahwa semua itu adalah dari Allah. Makanya dia jadi orang kaya, tapi ya orang kaya yang masuk neraka akhirnya ya. Jadi kekayaan itu bukan tolak ukur. Taruhlah
Allah cinta itu, Allah berarti memberi kita jabatan yang kita mau. Enggak juga sih. Ada jabatan yang tinggi banget tuh namanya Fir'aun. Sampai-sampai saking tingginya jabatan, dia mau menjabat jabatannya Allah. Apa kata Fir'aun? Aku ini Tuhan kalian, kata Fir'aun. Fir'aun ingin menjabat sebagai Allah tuh. Ya, tinggi jabatannya. Dan itu bukan cuma dia halu, bukan. Itu diakui sama rakyatnya. Aduh, kata rakyatnya mungkin, daripada mati mendingan iya aja dah. Gitu. Daripada dipenggal, iya aja Tuhan, Tuhan, katanya gitu kan. Tapi ternyata jabatan yang tinggi bukan tanda Allah sayang. Justru Fir'aun itu Allah bilang masuk ke dalam neraka juga, ya. Jadi jabatan itu bukan berarti orang yang punya jabatan masuk neraka. Enggak. Ada juga orang yang kaya yang beriman kepada Allah. Kayak ceritanya Abdurrahman bin Auf kan. Dia itu nggak mau kaya gitu. Dia dagang, dapat keuntungan bersih 1 peti emas. Gelisah hatinya, aduh ngeri nih, kebanyakan harta, sedekahin aja semuanya. Disedekahin, hari kedua keuntungannya 2 peti emas. Makin takut, disedekahin lagi. Hari ketiga 3 peti emas. Masya Allah tuh Abdurrahman bin Auf tuh yang dikejar-kejar rezeki. Masya Allah kan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu fokus pada urusan akhirat, Rasulullah mengatakan bahwa dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan tertunduk. Jadi dunia nggak nyuruh-nyuruh dia, ya. Kesibukan dunia nggak memperbudak dia, justru dia tuh berusaha menjauh dari dunia, tapi dunia datang lagi seperti budaknya dia gitu. Yang selalu menuruti dia, kayak Aladin ya. Kalau Aladin kan nyuruh-nyuruh jin. Ya, kalau kita kan kebanyakan dirasuki jin, disuruh-suruh sama jin gitu kita ya, dibisik-bisiki sama jin. Itu tuh kalau kita nggak berkah kayak gitu. Tapi harta yang berkah itu jadi bawahan kita tuh harta. Jadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Ketika harta itu nggak berkah, justru harta itu nyuruh-nyuruh kita, kamu kerjalah lembur. Kalau ngantar harta kamu sedikit tuh, gara-gara harta tuh, takut kehilangan harta, lembur. Nggak ada waktu buat anak, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu ngaji, nggak ada waktu baca Quran, ya. Ketika harta itu memperbudak kita. Tapi ketika kita memperbudak harta, ya kita bekerja secukupnya, tapi ya insya Allah cukup aja. Kenapa? Karena Allah sudah naker tuh. Sebelum kita lahir, rezeki kita udah ditulis, ya. Rezeki kita udah ditulis, pasti sampai, pasti sempurna selama kita masih hidup. Artinya masih ada rezeki kita, tenang aja. Insya Allah ada rezekinya. Yang dipikirin itu bukan bagaimana cara kita dapat rezeki yang banyak, bukan. Tapi yang kita pikir adalah bagaimana cara dapat rezeki yang berkah, yang Allah seneng, ya. Kalau sekedar harta pasti dapat. Mau cara haram, mau cara halal dapat. Tapi bagaimana caranya kita dapat harta yang Allah seneng, itu tuh yang harus dipikirin, ya. Bagaimana caranya Allah ridho, Allah senang sama cara kita mendapatkan harta. Kalau jatah harta mah udah ada. Ya ibarat seorang anak yang kemana-mana tuh, anak kecil kemana-mana nggak usah bawa duit, ya. Tapi ketika dia pengen, ntar orang tuanya tuh ngasih, beliin ini, beliin itu, kayak gitu. Ya kita tuh ibaratnya mungkin kita ngelihat sebagian dari kita kayaknya miskin, nggak punya duit, ya, nggak punya harta. Bukannya nggak punya, Allah udah kasih, udah nyiapin. Ntar kapan kita butuh, benar-benar butuh, ya. Kapan kita benar-benar butuh, Allah pasti kasih. Bukan kapan kita pengen, bukan. Kalau pengen mah setiap saat pengen. Tapi kalau butuh, ya waktu-waktu tertentu. Bahkan kadang-kadang Allah yang lebih tahu kapan kita butuh. Kita ngerasanya kayak butuh duit nih, padahal nggak, kita cuma pengen doang. Kalaupun duit itu nggak ada, kita tuh masih bisa hidup dengan biasa aja gitu. Tapi kita ngerasanya butuh, padahal nggak pengen doang. Padahal Allah yang lebih tahu kapan kita butuh, kapan kita pengen. Jadi ya terima aja takdir Allah, berbaik sangka aja kepada Allah gitu ya. Oke, lanjut. Termasuk berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada makhluk. Ya, tuh di sini dikatakan bahwa berbaik sangka kepada seorang muslim atau kepada orang lain itu adalah kunci ketentraman jiwa gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, kita punya janji sama orang, terus orang itu telat,
lebih lebih enak mana yang kita rasakan gitu, hati kita ketika kita mengatakan, wah ini orang pasti nih mau kabur nih, pasti dia nih, wah pasti jangan-jangan dia takut nih, dia salah nih, punya salah nih, wah jangan-jangan dia belok kemana dulu nih, nggak tepat janji nih. Wah itu kita, hati kita tuh panas, nggak enak gitu, hati kita tuh berapi-api, jadinya suuzon, karena kita mulai-mulai tuh ngomong-ngomong, mikir-mikirin yang nggak bener, yang belum tentu bener gitu ya. Coba bandingin sama orang yang ketika kita janjian sama orang terus orangnya telat, terus kita pikir, oh jangan-jangan dia ada urusan mungkin yang lebih penting, oh mungkin apa jangan-jangan dia sakit ya, wah saya harus jenguk nih ya, atau jangan-jangan keluarganya ada yang lagi darurat atau gimana, wah saya harus tanya nih nanti ya. Lebih tenang ketika kita berpikir positif ke dalam diri kita. Toh walaupun kita berpikir negatif belum tentu benar kok. Dan kalau kita berpikir positif, walaupun nggak benar, paling nggak hati kita tenang. Kita berpikir negatif, berpikir buruk sama orang, udah mah belum tentu benar, hati kita pun jadinya panas juga ya, otak pusing juga, kesel juga bawaannya. Emang kesel enak? Kesel tuh nggak enak, nggak bisa tidur, walaupun capek banget tuh nggak bisa tidur, pusing, marah, tapi marah sama siapa nggak jelas gitu kan. Akhirnya marah-marah sama semua orang. Selanjutnya sebagian masalah kadang terjadi karena berburuk sangka itu yang didasarkan pada ilusi doang. Sebenarnya belum tentu kayak gitu ya. Ada orang jalan di depan kita cemberut aja, wah jangan-jangan tuh orang sombong banget sih, lewat manyun baik sombong katanya. Oh jangan-jangan dia tuh mentang-mentang ada saya sampai kayak gitu mukanya, padahal belum tentu kan. Belum tentu kayak gitu. Bisa jadi dia mules. Bisa jadi dia mules, nahan mules, buru-buru gak sempat nyapa orang. Bisa jadi dia lagi sakit gigi. Bisa jadi dia memang gak ngelihat, matanya minus ya. Kayak saya nih, matanya minus kalau gak pakai kacamata. Kadang-kadang pakai kacamata aja lihat orang masih gak kenal. Ntar ketemu di mana sombong, kemarin ketemu gak nyapa. Bukan gak nyapa, mukanya sama semua. Mukanya buram sama semua. Bukan kita mukanya, takutnya salah orang kan, malu juga ya. Jadi positive thinking aja lah. Ya mau positive thinking, mau negative thinking, kan dua-duanya ngarang. Kalau kita udah ngarang kan gratis. Kenapa nggak milih mengarang yang baik buat diri kita sih? Kalau mengarang yang positif kan enak ke hati, enak ke badan, enak ke pikiran ya. Jadi nyaman. Kenapa udah mah gratis, kita terserah mau bisa milih negatif atau positif, kita malah milihnya negatif. Jangan-jangan wah orang duitnya banyak, babi ngepet nih kayaknya nih. Ngelihat nggak pernah ya, tahu nggak dengar info juga enggak, ciri-ciri babi ngepet juga nggak ada, tahu wah babi ngepet nih, jangan-jangan nih, jangan-jangan ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Ketika kita curiga sama orang, nggak enak ke diri kita sendiri dah, jangan ke orang dulu, ke diri kita sendiri rasanya nggak enak ya. Makanya ya, hilangkanlah buruk sangka ya. Ya susah, emang susah. Namanya surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hati. Tuh. Sholat gratis tapi orang males, baca Quran gratis tapi males. Sedekah baik, malahan diganjar 700 kali lipat. Baik gak itu? Baik, tapi kenapa orang segan lah. Iya kalau bener, kalau kagak ya. Iya kalau terjadi terkabul, kalau nggak terkabul ya Allah. Padahal ibadah itu murah, mudah. Terus dibanding orang nikah misalnya 5 menit ijab kabul, sah, mau ngapain aja silakan. Murah, mudah, milihnya ke mana tuh? Ke pinggir-pinggir jalan ya. Harus bayar, mahal, hati nggak tenang, takut ketahuan, takut diketahui orang, takut viral, nggak tenang lah pokoknya. Nikah 5 menit ijab kabul, saya terima nikahnya, sah, udah mau ngapain aja boleh ya. Tapi memang kadang-kadang budaya adat itu yang memberatkan gitu ya. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik wanita itu yang paling murah maharnya. Waduh, artinya dia nggak menuntut ya. Tapi sebaik-baiknya laki-laki yang meninggikan
maharnya kalau mampu. Kalau mampu dia ditinggikan maharnya, nggak apa-apa, sebagai bentuk penghormatan gitu ya, sebagai bentuk kemuliaan kepada calon istri dan keluarganya. Tapi kata saya, sebaik-baik wanita itu yang paling murah maharnya, artinya nggak memberatkan ya, nggak memberatkan. Yang penting kan sah dulu, yang penting tidak terjadi perzinahan ya, yang penting niatnya menghindari perzinahan, menghindari hal-hal yang buruk, niatnya karena Allah, mencari ridha Allah. Kata Allah, siapa yang miskin nanti akan Allah cukupi, tenang aja ya, cukupi, Allah cukupi gitu, insya Allah. Saya sebutkan bahwa seorang memiliki problem dengan orang lain dan ia marah kepadanya, lalu ia mengancam anak-anak dan istri lawannya itu. Orang itu sedang musafir dan ia mengirim surat sebelum kepergiannya yang berisi permohonan maaf dan memintanya merelakan haknya. Namun pembawa surat itu terlambat menyampaikan surat itu hingga akhirnya menimbulkan persengketaan. Lihatlah apa yang dilakukan orang itu berupa kata-kata yang tidak baik kepada sahabatnya, mengeraskan suaranya dan mencelanya berkali-kali. Perhatikanlah, akankah persahabatan akan bisa pulih seperti sedia kala? Renungkanlah fenomena lainnya. Jadi ketika ada orang musuhan nih, terus yang satu sampai karena permusuhannya ini, karena berantemnya ini, sampai mengancam anak dan istri dari temennya ini, sampai diancam tuh. Terus orang yang mengancam ini dia menyesal, lalu dia mengirimkan surat permohonan maaf, tapi yang diancam ini keburu ada perjalanan keluar, jadi dia tidak mendapatkan suratnya. Nah, karena dia nggak tahu si yang membuat masalah, yang ngancem ini udah minta maaf, akhirnya dia berantem, mengeluarkan kata-kata yang nggak baik sama temennya ini ya. Padahal temennya ini udah minta maaf walaupun nggak sampai ke temennya ya. Jadi kalau si yang diancam ini berbaik sangka, tidak terburu-buru, bersabar gitu, insya Allah hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Makanya kalau ada sesuatu, jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah. Kalau lagi marah, diem dulu. Kenapa? Ketika kita marah itu keputusan kita cenderung dikendalikan oleh syaitan gitu, setan, cenderung dikendalikan oleh setan. Kata, kalau nggak salah gitu ya, saya pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang marah, maka tangannya itu dikendalikan oleh setan, pandangannya dikendalikan oleh setan, pembicaraannya, mulutnya dikendalikan oleh setan, kakinya dikendalikan oleh setan. Makanya seringkali orang yang berbicara, orang yang mengambil keputusan ketika marah itu akan menyesal ketika marahnya hilang. Sering kayak gitu. Kenapa? Karena keputusan itu sebenarnya bukan dia yang ambil. Karena perilakunya dia ketika marah bukan dia yang sesungguhnya, itu adalah gangguan dari syaitan. Ya, makanya ketika marah jangan ambil keputusan, tunggu sampai cooling down gitu ya, sampai adem, sampai nggak kesel lagi, baru dibicarakan dengan baik-baik kayak gitu. Kayak kisah ini nih antara teman ini, kalau di sini dituliskan, adakah persahabatan akan bisa pulih seperti sedia kala? Kalau udah berantem hebat kayak gitu, bisa emang baikan lagi, kan sayang gitu ya. Sedangkan sahabat atau teman itu adalah salah satu faktor yang bisa mengeluarkan kita dari neraka. Seandainya kita masuk neraka, teman yang soleh itu bisa mengeluarkan kita dari neraka. Makanya 1000 teman itu masih kurang banyak, satu musuh udah kebanyakan. 1000 teman masih kurang banyak, satu musuh udah kebanyakan. Jangan nyari-nyari musuh lah, cari teman aja yang banyak ya. Renungkanlah fenomena lainnya tatkala Hafsah binti Umar menjanda. Ayahnya Umar menawarkan kepada Abu Bakar. Jadi Hafsah anaknya Umar bin Khattab pernah menjanda, qadarullah ya, jadi janda. Terus sama ayahnya ditawarin nih ke Abu Bakar, terus Abu Bakar diem aja ya, nggak iyain, nggak nolak. Terus Umar menawarkan kepada Utsman bin Affan. Lalu Utsman mengatakan, tampaknya aku tidak menikah saat ini, lagi nggak pengen nikah deh kayaknya gitu. Ini orang tua udah nawar-nawarin anaknya loh, Hafsah, cantik nih, perempuan yang salah satu perempuan tercantik, ditawar-tawarin nih sama bapaknya. Jadi bapaknya nawarinnya bukan ke orang yang kaya, bukan ke orang yang berkuasa, enggak, tapi ke orang-orang soleh.
orang-orang terbaik pada zaman itu. Ya, Umar menawarkan kepada Abu Bakar, kepada Utsman, terus kepada lalu ditawarkan sebentar, menawarkan kepada Abu Bakar, lalu dia tidak memberikan jawaban, lalu ditawarkan kepada Utsman, lalu kata Utsman, tampaknya aku tidak ingin menikah, kayaknya aku lagi nggak pengen nikah deh. Terus Umar pun sedih dan penolakan keduanya, lalu Umar mengeluhkan kepada Nabi, lalu Umar bin Khattab ngeluh nih sama Nabi, maka beliau bersabda, Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah. Nah, siapa tuh? Kata Nabi ketika Umar mengeluh nih, ya Rasulullah, saya udah nawarin Hafsah ke orang-orang soleh nih. Saya udah nawarin Hafsah ke orang-orang soleh. Saya nawarin ke Abu Bakar, saya nawarin ke Utsman, tapi kok nggak ada yang mau ya Rasulullah? Ya, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu jangan sedih Umar, ya, karena si Hafsah ini akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar, laki-laki yang lebih baik dari Utsman. Siapa laki-laki yang lebih baik dari Utsman? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Jadi Rasulullah menikah, yang akan menikahi si Hafsah ini. Terus Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah. Siapa yang lebih baik dari Hafsah? Yaitu anaknya Rasulullah. Anaknya Rasulullah. Jadi Utsman akan menikah dengan anaknya Rasulullah, dan Rasulullah akan menikah dengan Hafsah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Lalu Umar radhiyallahu anhu menikahkan Rasulullah dengan Rasulullah dengan putrinya, sementara Rasulullah menikahkan Utsman radhiyallahu anhu dengan putrinya. Umar menikahkan Rasulullah dengan anak perempuannya, sedangkan Rasulullah menikahkan Utsman dengan anak perempuannya. Nah, kayak gitu. Anaknya Rasulullah yang menikah dengan Utsman yaitu Ruqayyah, setelah saudara wanitanya yakni istri Umar yang sebelumnya meninggal. Jadi Utsman ini dikenal juga dengan pemilik dua cahaya. Wah, Masya Allah. Kenapa pemilik dua cahaya? Di antara tafsirannya adalah karena Utsman ini menikah dengan dua putri Rasulullah. Masya Allah, ya. Menikahi dua putri Nabi. Utsman menikahi dua putri Nabi. Masya Allah. Pemilik dua cahaya dikenalnya. Setelah Umar radhiyallahu anhu menikahkan putrinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menemuinya seraya meminta maaf dan mengatakan, jangan marah padaku. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut Hafsah, dan aku tidak mungkin menyebarkan rahasia beliau. Seandainya beliau tidak menyebutnya, niscaya aku akan menikahinya, kata Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar itu minta maaf sama Umar, ya. Abu Bakar minta maaf sama Umar, dulu nggak ngasih jawaban. Kenapa nggak ngasih jawaban? Bukannya saya nggak suka sama Hafsah, bukannya saya nggak menghargai kamu, tapi Rasulullah pernah nyebut-nyebut nih namanya Hafsah nih. Kayaknya Rasulullah mau menikahi Hafsah, maka nggak mungkin saya ngambil yang Rasulullah mau nikahi, nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga saya bilang-bilang Rasulullah mau nikahin Hafsah loh, nggak mungkin. Kenapa? Karena itu rahasianya Rasulullah, ya. Karena itu adalah rahasia, dan Rasulullah itu menikah itu nggak sembarang nikah, ya. Tapi Allah yang nyuruh. Rasulullah itu sebenarnya awal-awal dia itu menganut namanya monogami. Istrinya cuma satu loh. Rasulullah itu istrinya cuma satu, Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah dalam kesedihan yang sangat-sangat sedih gitu. Sampai-sampai di tahun Khadijah itu meninggal disebut dengan tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun itu Khadijah meninggal, dan di tahun itu pamannya juga meninggal. Dua-duanya adalah orang yang mendukung dakwah Rasulullah, dakwah Islamiyah Rasulullah ketika orang-orang belum percaya sama agama Islam. Ini nih dua pendukung Rasulullah terbaik meninggal. Sampai-sampai tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Ya, dan menikahnya Rasulullah dengan
banyak wanita, di antara mungkin 9 wanita ya, ada 9 wanita, itu adalah perintah dari Allah untuk salah satu cara Allah untuk menyempurnakan agama ini. Kenapa? Karena dari istri-istrinya Rasulullah nanti muncul hadis-hadis tentang keadaan rumah tangga beliau yang menjadi contoh bagi kita semua. Makanya Islam itu satu-satunya agama yang menyuruh menikah satu aja loh. Benar. Dan di dalam Al-Quran itu Allah nyuruh nikahilah wanita itu 3 atau 4 gitu ya. Dan jika kamu merasa tidak mampu, maka nikahilah satu saja. Itu ada kata-katanya, nikahilah satu aja. Satu-satunya agama yang nyuruh nikahilah satu aja, yang menyuruh gitu ya. Ya kalau mau maksimal 4, tapi kalau kamu merasa nggak bisa berlaku adil, satu aja. Ada kata-kata nyuruh satu aja ya. Satu aja tuh, satu-satunya agama yang nyuruh monogami dari kitab sucinya gitu ya. Oke, nah ternyata Abu Bakar itu ternyata bukan yang nggak suka, bukan yang nggak menghargai Umar, melainkan karena Rasulullah yang akan menikah dengan Hafsah. Nah, kalau seandainya Umar ini keburu baper, keburu kesel tanpa mengetahui makna dibalik penolakannya Abu Bakar, udah selek, berantem ya. Sebagaimana kisah Nabi Musa dengan Khidir ya. Ketika secara singkat ceritanya, Nabi Khidir ini ada yang mengatakan orang soleh, ada yang mengatakan nabi. Ketika Khidir ini bertemu dengan anak kecil, dibunuh anak kecilnya. Nabi Musa yang lagi berguru sama Khidir protes, kenapa kamu bunuh ini anak kecil? Udah kamu diem aja lah, sabar, kamu katanya gak akan protes. Jalan lagi ya. Nabi Musa bingung juga nih. Allah mengabarkan ini orang soleh, jadi gak mungkin Allah salah kan. Tapi kok dia membunuh anak kecil, protes. Kata Khidir, udah kamu sabar aja, jangan ngeluh melulu, liatin aja. Lalu ketemu sama kapal nelayan miskin. Tahu-tahu kapal nelayannya dibocorin, padahal dia itu digunakan untuk mencari ikan, untuk mencari uang, dibocorin. Nabi Musa protes lagi. Kata Nabi Khidir, kan dibilang liatin aja, jangan protes. Awas ya, sekali lagi protes, udah nggak boleh belajar sama saya lagi katanya. Kata Nabi Musa, iya, kamu pasti dapati saya ini adalah orang yang sabar kok. Ya maaf. Yang terakhir, ada rumah ada rumah mau roboh, terus dibenerin sama Nabi Musa. Padahal sebelumnya ketika Nabi Musa dan Khidir datang ke suatu tempat, lalu dia minta dijamu gitu, minta sedikit makanan dan minuman, tapi orang-orang di situ menolak. Ketika Nabi Khidir melihat ada bangunan mau roboh, dibenerin. Kata Nabi Musa, mereka kan udah nggak mau menjamu kita, ngapain kamu malah repot-repot ngebenerin rumah itu? Nah, kata Nabi Musa, udah kamu nggak bisa sabar, udah protes mulu kerjaan kamu, bukannya ngeliat, bukannya belajar, malah protes. Oke. Bukannya belajar malah protes terus gitu. Akhirnya dikasih tahu, saya membunuh anak itu karena anak itu ketika dewasa akan mengeluarkan orang tuanya dari Islam. Padahal orang tuanya adalah orang yang soleh dan soleha. Nanti kalau dia dewasa akan mengeluarkan dia dari Islam. Dan Allah nyuruh saya ngebunuh dia. Anak kecil kalau mati masuk surga, ya kan? Anak belum balik mati masuk surga. Dan orang tuanya akan Allah berikan anak yang lebih soleh dari mereka. Win-win solution. Yang kedua, ada pesawat, ada kapal laut ditenggelamkan. Kata Nabi Khidir, Allah mewahyukan kepadaku bahwa di depan itu ada raja yang zolim yang akan mengambil semua perahu yang lewat. Dan aku disuruh menenggelamkan supaya nggak diambil ini. Cuma tenggelam doang, cuma rusak dikit doang, bisa dibenerin. Daripada diambil perahunya nggak bisa digunakan lagi dong, ya kan? Yang ketiga, rumah yang mau roboh itu adalah milik seorang yang soleh yang sudah meninggal, dan di dalam rumah itu ada harta peninggalan untuk anak-anaknya nanti kalau udah dewasa. Dan aku ingin harta itu sampai kepada anak-anaknya nanti, jadi rumah ini jangan sampai roboh. Ya udah, disinilah akhir dari pembelajaran kita. Kata Khidir, silakan kamu dengan jalan kamu dan aku dengan jalan aku, karena kamu nggak mampu sabar ya. Mungkin
Jika Nabi Musa mampu sabar, akan lebih banyak pelajaran yang didapat. Tapi qadarullah, Nabi Musa nggak sabar. Ya, oke, sekian pembahasan kita hari ini tentang cara mengubah masalah menjadi anugerah yang keempat, yaitu dengan prasangka baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.